Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Utama Rukmana, asal kelas N2F, NIT 622511135018. Di sini saya akan membuat ataupun mengerjakan tugas untuk memenuhi UTS saya, yaitu membuat sistematika ataupun template untuk membuat laporan akhir ataupun skripsi. Nah, jadi kita pertama-tama buka layout di dokumen baru untuk membuat margin ya. Marginnya kita dapat sesuaikan biasanya 4433. Setelah itu untuk membuat logo di belakangnya kita pergi ke layout, lalu di header kita masukin shape, terus ganti kotaknya menggunakan logo yang mau kita tambahkan untuk menjadi background. Selanjutnya untuk ukuran dapat kita sesuaikan seperti ini, misalnya untuk tingginya 10,5 cm dan untuk lebarnya itu 12 cm. Selanjutnya kita posisikan di tengah-tengah kertas logo ataupun background yang ingin kita gunakan. Terus kita custom backgroundnya agar dapat terlihat dengan terlihat bagus, yaitu menggunakan di transparasi sekitar 30%. Setelah itu kita agar tulisannya dapat berada di atas logo, maka kita ubah menjadi in front of text. Setelah itu, karena ini membuat halaman cover atau membuat cover, kita tambahkan lagi logo langsung saja dari insert. Setelah itu kita bisa dapat, oh ya, ini ada outline-nya berwarna hitam, kita bisa hapus di sini. Nah, ini ya, no outline. Setelah itu kita atur untuk halaman pertama agar dapat berada di daftar isi menggunakan heading ya. Dan ini judul yang sudah saya tentukan. Kita juga tentunya harus memasukkan format heading ke dalam heading 1 ke dalam judul yang sudah kita tentukan. Nah, ini sebagai contohnya kita akan membuat halaman judul, namun tidak akan terlihat di cover. Jadi kita akan menjadikannya warna putih ya. Ini putih. Selanjutnya kita atur-atur saja. Selanjutnya kita akan tulis sesuai format yang ada ya, seperti judul ditulis oleh siapa dan untuk apa. Ini biar cepat saya langsung copy saja dari template yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman-halaman selanjutnya seperti halaman persetujuan. Ini tentunya kita harus menggunakan heading 1 agar nantinya dapat muncul di daftar isi. Jadi setiap judul yang ingin kita masukkan ke daftar isi, kita harus menggunakan heading ya. Heading 1 kita posisikan ke tengah supaya rapi. Halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman moto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, dan lain-lain. Ini langsung saja ya, saya cut biar videonya lebih singkat. Ini sudah saya buat. Selanjutnya kita akan buat daftar isi ya. Kita bisa
masuk ke reference, lalu kita masuk ke table of context. Setelah itu bisa pilih automatic table 1. Setelah itu akan muncul daftar isi otomatis seperti ini ya. Nah, seperti ini. Setelah daftar isi, kita akan mengatur page number ya, seperti ini nih, atau nomor halaman. Nah, dari sini kita bisa langsung pergi ke di header, terus bisa langsung pilih page number ya, teman-teman. Nah, setelah itu karena kita udah dapat membuat daftar isi, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran. Ya kan saya tulis dulu. Oh ya, jangan lupa tetap menggunakan heading 1 ya teman-teman, agar tetap masuk ke dalam daftar isi. Jadi tinggal kita di refresh lah. Ini saya langsung skip saja ya. Nah, langsung masuk ke kita misal pengen membuat bab nih, kita bisa pakai langsung yang otomatis ya di sini. Terus kita masukkan pendahuluan atau apapun itulah. Kita sesuaikan supaya rapi. Kemudian nanti dari sini saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan daftar tabel, teman-teman. Nah, seperti ini. Daftar gambar. Saya akan masukkan daftar gambarnya terlebih dahulu. Oh, sebelum saya mengajarkan membuat daftar gambar, di sini saya pengen karena setelah bab itu ada subbab, saya bakal ngejelasin pakai subbabnya dulu nih. Kalau pengen pakai subbab, kita gunakan misal ini ya, latar belakang. Nah, untuk subbab ini kita gunakan heading 2 ya. Heading 2. Nah, terus kita bisa customize, bisa ikuti seperti ini, Times New Roman. Untuk angkanya itu 12. Warnanya hitam, terus kita bold ya. Maaf, ini 12. Selanjutnya langsung kita akan memasukkan gambar. Masukkan gambar di sini ya. Insert pictures, terus device, terus ya tinggal pilih lah. Ini saya akan random aja ya, yang mana aja. Nih, kecilin dulu, terus bisa kita masukkan untuk caption dari gambar ini. Kita klik kanan ya, masukin ini. Kita bisa memasukkan bebas, namanya apa, gambar apa itu bebas. Ininya jangan lupa figur ya. Ini saya akan menamakan SR1, figur 1 SR1. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan 2 gambar lah ya. Kita akan menambahkan lagi 1 gambar. Saya skip aja teman-teman ya. Sama seperti tadi, ditambah saja. Di editnya sama saja seperti itu. Nah, kalau misalkan udah jadi kayak gini, kita balik ke mau bikin daftar ini ya, daftar gambar. Kita masuk ke daftar gambar. Oh ya, sini saya akan ini dulu, memperbarui dulu daftar isinya. Nah, terus nah, teman-teman langsung pergi aja ke insert table of figure ya. Di sini kita bisa sesuaikan apa ini, kita figur langsung di oke aja. Dia akan langsung keluar daftar seperti ini, seperti daftar isi. Nah, lanjut. Sekarang kita membuat daftar tabel. Cara kerjanya sama saja ya teman-teman, seperti tadi. Di sini saya akan membuat tabel yang terlebih dahulu.
Saya akan skip supaya mempersingkat. Di sini saya sudah membuat tabelnya ya. Untuk menamakan tabelnya sama saja seperti gambar tadi. Klik kanan, klik kanan. Terus ini kita ganti dari yang awalnya tadi figur ini jadi table, terus namanya bebas terserah teman-teman. Terus kita langsung ke daftar tabelnya untuk kita buat sama seperti tadi. Seperti tadi ya. Kita pergi ke reference. Terus ini, nah ini juga sama diubah menjadi tabel yang awalnya figur. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya untuk daftar lampiran pun nanti sama saja seperti itu teman-teman. Kita langsung mungkin akan bergeser ke penyusunan dari. Nah, di sini teman-teman saya akan membuat dari bab 1 ke bawah itu menggunakan angka biasa, dan dari bab 1 ke atas tadi akan menggunakan angka Romawi. Agar kita dapat menggunakan angka yang berbeda, kita harus mematikan link to previous-nya dulu ya, agar format yang sebelumnya tidak terbawa ke format berikutnya seperti itu. Nah, kita langsung bisa setting seperti ini. Nah, di tabelnya kita apa? Di refresh ya. Nah, ini seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan subbab-subbab dan juga bab-bab lainnya ya teman-teman, seperti yang ada di harus kita kerjakan. Di sini saya akan menambahkan subbab terlebih dahulu di sini. Dan jangan lupa teman-teman tetap menggunakan heading 2 ya, karena kita akan eh, agar si subbab itu lebih menjorok nantinya di daftar isi itu. Nah, ini saya akan menambahkan subbab, akan saya skip ya teman-teman, langsung eh, membuat subbabnya. Nah, di sini langsung diupdate. Saya udah bikin barusan subbabnya. Nah, ini pas diupdate nanti langsung keluar ya teman-teman, sesuai dengan subbab ataupun heading 2 yang sudah kita tentukan. Selanjutnya ini akan membuat bab-bab berikutnya. Dari bab 2 sampai dengan lampiran itu menggunakan heading 1 teman-teman. Ini akan saya cut. Nah, di sini bab lainnya sudah saya buat. Kita langsung saja update di daftar isinya, akan langsung jadi seperti ini. Nah, jika apabila teman-teman mengalami kendala seperti bab dan judulnya itu terpisah, maka lakukan ini teman-teman ya. Jadi enternya itu dihapus dulu. Setelah enternya dihapus, kalian bisa pencet shift enter untuk merapikan agar bab dan judulnya itu tidak terpisah teman-teman. Nah, sini langsung kita update nih. Update. Nah, ini jadinya nanti seperti ini, dan ini sudah selesai teman-teman. Nah, karena di sini saya terhapus background ataupun logonya, saya akan menambahkan kembali. Caranya sama seperti di awal, yaitu picture, kita lakukan shape. Nah, nanti itu diubah pakai foto gitu ya teman. Ini kita simpan dulu di tengah posisinya, terus tetap in front of text, dan eh, nanti ini tambahkan dulu ya foto logonya. Setelah itu ukurannya kita bisa atur, ini 10,5 dan juga 12 cm, sama seperti di awal video tadi teman-teman. Nah, outline-nya jangan lupa dihapus agar tidak ada yang hitam-hitam di pinggirnya.
Nah, terus di transparasi juga sekitar ini 30% lagi, main aja ya. Nah, udah teman-teman gini. Jadi tuh ada ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah jadi, sudah siap. Bisa dilihat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan kata ataupun kalimat ataupun kata-kata yang saya kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.